Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi arti hadirmu, energi Librans untuk Desember 2024. Ini reading arti hadirmu terakhir ya untuk 2024. Welcome Desember. So, mulai dengan Librans ya. Apa kabar Librans? Are you okay, baby? Semoga semua Librans diberi kemudahan untuk memeluk rasa damai, diberi kemudahan untuk memeluk rasa bahagia, mengalir sukacita di hatimu. Apapun berkat anugerah yang harus kamu terima untuk 2024, ini masih ada 1 bulan lagi. Semoga bisa hadir di perjalananmu setiap anugerah, mujizat, cinta kasih dari semesta yang memang harus kamu raih di 2024. Meskipun ini last minute ya, semoga dihadirkan di perjalananmu dan semoga kamu tetap selalu bersyukur untuk setiap hal yang kamu jalani, rasakan, yang kamu terima di dalam perjalananmu sampai 2024 ini ya. Memang 2024 ini berat, tapi nanti 2025 lebih berat lagi yang energinya ya. Mudah-mudahan meleset apa yang saya rasain tentang 2025, mudah-mudahan meleset. Mudah-mudahan dengan banyaknya orang-orang baik, orang-orang tulus, orang-orang jujur, orang-orang yang mau memberikan cahaya untuk semua orang ya, terutama untuk bangsa kita, bisa menyelamatkan apapun yang terjadi di 2025. Dan semoga kita tetap punya kekuatan untuk selalu bersyukur. Semoga apapun yang kamu doakan, perjuangan imanmu, pergumulanmu, dalam setiap sujudmu, semoga dilimpahkan di perjalananmu, dimudahkan untuk hadir di perjalananmu. Tetap berjalan bersama Sang Pencipta, percaya bahwa cahayanya nggak akan redup dan akan terus berjalan bersama-sama kita. Dan semoga biarlah apapun yang kamu lakukan ya, kelahiran golden light di dalam dirimu bisa bercahaya, shining, glowing like a sunshine ya, golden light untuk kamu sebarkan bagi orang-orang yang mencintaimu, melihat kamu dengan cinta kasih like a golden light. Dan juga orang-orang yang membencimu, semoga mereka bisa melihat golden light yang ada, yang bersinar di dalam diri kamu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta, pemilik kehidupan. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa tidak resonate untuk semua Librans. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita lihat the truth dari cross watchers kamu ya. Clarify, my darling angels, the truth. Okay, jumping. What's going on, Librans? Oh, okay, this is your jumping. I want to tell you how I feel. Aku mau ngasih tahu ke kamu apa yang aku rasain. Mudah-mudahan dia rasakan kebahagiaan ya atas apapun yang terjadi di antara kalian. Clarify, my sweetheart, darling angels, Librans. The truth from cross watchers, Librans, and Moon Rising and Venus. Energi Desember 2024, clarify. Thank you, thank you. Thank you.
Jumping again. I remember every detail of the day. Oke, aku ingat setiap momen di hari itu ya. Siapa lagi? Crosswatchers, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Desember 2024. Clarify. Thank you, thank you. Thank you, my love angel. Sometimes I stay awake thinking about you. Kadang-kadang aku terbangun, terjaga dari tidurku, karena aku memikirkanmu. Jadi ini udah masuk di alam bawah sadar ya. Kamu ada di pikiran dia, semuanya penuh. Mudah-mudahan ini tentang hal-hal baik, masa depan yang baik, yang sangat antusias mungkin jadinya masuk ke pikiran sampai ke alam bawah sadar. Oke? Deck kedua, I don't know how hard it was to let you go. Sorry, you don't know how hard it was to let you go. Kamu nggak tahu betapa beratnya aku untuk melepaskan kamu pergi. Oh, oke. Ada perjuangan ketika mungkin kalian ambil space atau jaga jarak atau lagi masing-masing butuh waktu untuk masing-masing, dan mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa dia nggak akan sama kamu gitu. Mungkin dia bayangin ya kita berantem, ribut, huru hara, itu normal. Ya itu normal. Justru kalau kita punya pasangan kita nggak pernah ribut, itu yang aneh aja sih. Untuk beli hiasan untuk rumah aja tuh bisa ada perdebatan gitu loh. Hanya satu item aja bisa kita harus ngobrol lebih lebih dalam untuk mempertahankan pilihan kita ya. Itu hanya untuk satu item. Jadi memang kalau dua orang itu kan komunikasi penting ya. So dia nggak pernah ngebayangin untuk tanpa kamu gitu, menjalani perjalanan dia tanpa kamu. Mungkin kalian lagi masing-masing saat ini lagi memutuskan untuk sendiri-sendiri dulu gitu. Dan dia nggak pernah bayangin itu akan terjadi dalam hidup dia. Oke? Satu lagi, I feel you leaving me behind. Aku rasa kamu udah ninggalin aku di belakang kamu. So, dia merasa kamu sudah tidak menginginkan hubungan ini. Dari setiap reaksi kamu, dari setiap tindakan kamu ya, action, effort kamu, sepertinya kamu sudah sangat yakin untuk memulai hidup kamu tanpa dia. So mungkin sekarang dia ngerasa nggak berarti, ya udah nggak menarik lagi untuk kamu. I don't know, it's mungkin sebelum Desember banyak sekali badai yang terjadi di hubungan kamu dan pasangan kamu. Kalian gagal untuk melihat badai itu sebagai kerjasama agar bisa menghadapi badai itu. Yang terjadi kalian malah badai itu menggoncangkan hubungan kalian. Oke? So dia ngerasa kamu udah fix ya, pokoknya ngerasa kayak udah tamat hubungan ini, kamu nggak mau lagi gitu sama dia, udah selesai gitu. Kamu udah punya dunia kamu sendiri, bahkan kamu terlihat udah tidak ada lagi pengaruh atau apapun kehadiran dia dalam hidup kamu. I hide who I really am from you. Aku sembunyikan siapa diri aku di belakang kamu. Oke, so mungkin juga Librans, kalian belum bisa untuk kalau ada di fase ini, biasanya tuh memang lagi banyak sekali hal yang beda gitu, kayak nggak ada kesamaan lagi gitu. Pokoknya setiap kali ada masalah, kalian selalu mungkin saling menyalahkan, bisa red flag. Yang sebenarnya situasi itu belajar mengenal diri gitu. Yang sebenarnya di saat itu belajar untuk mengontrol emosi yang gak stabil ya, unstable emotion. Itu tuh
memang siapapun manusia di muka bumi ini ketika diuji kan dengan kemarahan, reaksinya harus marah atau enggak itu kan pilihan ya. Apalagi ngelihat pasangan kita nggak support kita, atau mungkin kamu ngerasa dia terlalu negatif impact ya, punya dampak yang sangat negatif untuk kamu gitu. Bisa karena kalian berbeda frekuensi, yang satu perbedaan spiritual yang cukup jelas, satu belum punya kesadaran, masih bergerak dengan egonya, yang satu sudah merasa ini harus dibawa dengan bijaksana, ini harus dipikir dengan dewasa, tapi dia mulai marah-marah mulu Nona, atau dia mulai egois, dia nyalahin aku mulu, red flag banget tuh orang gitu, mungkin kamu ngerasanya gitu. Jadinya ketika kamu tidak bersama dengan dia, kamu menunjukkan banyak tindakan-tindakan kamu tentang bagaimana kamu udah nggak peduli lagi sama dia, udah nggak butuh dia lagi, udah nggak mau lagi gitu sama dia gitu. Dan kelihatan kayak udah pasti kamu bakalan pisah atau cerai sama dia, kayak kamu udah nggak mau lagi gitu, udah tertutup jalan untuk bersama gitu. Itu yang mungkin dia rasakan gejolaknya ya. Bisa juga mungkin karena dealing dengan seseorang yang belum tahu manajemen anger ya, belum tahu gimana ini saatnya harus marah, ini harus tidak gitu, atau mungkin dia tidak tahu bagaimana mentreatment kamu sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Mungkin juga kamu udah ngasih tahu ke dia bagaimana kamu ingin diperlakukan, unrespect begitu, tapi dia sepertinya tetap dengan driving by ego gitu, salah satu ya, bisa kamu bisa dia. So ini yang membuat chaos ya, itu hubungan kayak gitu sih kalau menurut saya ya. Kalau kita udah bergerak dengan ego kita, tanpa kita sadari kita lagi menghancurkan kehidupan kita sendiri gitu. Oke, next kita akan lihat energi dari kamu ya, energi Librans Desember 2024, clarify. Librans, Sun, Moon, Rising, and Venus energy, clarify, please clarify. Thank you. Okay, thank you. Rest and rejuvenation. Okay, Librans. Ini awal baru, Desember bulan baru buat kamu masuk di situasi yang baru ya. Kan kemarin posisi berapa 16 tahun di planet Pluto Capricorn itu, dan akhirnya salah satunya juga kamu yang harus berevolusi jiwa. Banyak sekali masalah, badai dalam hidup silih berganti. Apapun yang ada di genggaman kamu sepertinya lepas gitu aja. Perjuangan kamu gak mudah selama 16 tahun ini. Dan bahkan mungkin itu bukan kena mental lagi. Udah bukan kena mental lagi, tapi udah kena ke badan gitu. Badannya sakit. Ya gampang sakit kamu gitu. Biasanya juga karena semangat kita mulai turun gitu, karena kayak masalah datang silih berganti nggak berhenti, padahal itu adalah bentuk bagaimana semesta ingin kita berevolusi menjadi jiwa-jiwa yang membawa visi semesta begitu. So mungkin waktunya Desember ini lebih relax, lebih chilling, beristirahat ya, untuk menumbuhkan sel-sel baru dalam tubuh kamu, juga membiarkan proses tubuh itu beradaptasi dengan energi baru ya. Karena ketika keluar dari Capricorn, Pluto keluar dari Capricorn itu kan Librans, Aries, dan Cancer, dan juga Capricorn itu fase baru gitu, kelahiran baru, kehidupan baru, jalan baru, berkat baru, anugerah baru, abundance, kemakmuran, kesehatan, apapun, semuanya itu terbuka di jalan kamu setelah fase berat kamu lewati. Mungkin tubuh kamu butuh recharge gitu, untuk istirahat ya. Jangan terlalu ya, Librans kalau udah bersemangat dia akan bekerja ya. Librans itu males menurut saya. Dia males kalau dia nggak tahu ada tujuannya gitu. Kalau ada tujuannya, ada passionnya, desire-nya, dia akan sangat bertahan di situ untuk berjuang gitu. Tapi kalau nggak jelas dia males gitu, mager gitu ya. So istirahat ya, mungkin waktunya beristirahat ya. Mungkin
kesibukan kamu selama ini terlalu banyak gitu, kamu sibuk ya. Jadi tubuh butuh istirahat, oke? Jangan sampai sakit ya. Kesehatan itu kekayaan yang paling mahal di dunia ini. Ya, saya kemarin juga sakit, sempat masuk rumah sakit gara-gara malnutrition. Kata dokter saya, gak boleh gak makan gitu, jangan puasa terus. Nah, kata dokternya gitu, malnutrition akhirnya, kurang gizi. Akhirnya suruh makan, jangan takut makan gitu katanya gitu. Saya takut makan karena keluarga saya keturunan diabetes, jadi semua yang berbau-bau gula itu saya singkirin gitu. Ternyata nggak boleh juga. Akhirnya saya kena malnutrition. Situ saya belajar untuk nggak terlalu takut lah dengan makan, asal kita olahraga ya, aktivitas kita juga jelas gitu. Soalnya udah terbiasa puasa ya, jadi saya kalau makan terlalu banyak itu kayak banyak sedikit, kelebihan sedikit kayak kembung gitu perut. Jadi udah kebiasaan puasa gitu, intermittent fasting gitu, tiap hari gitu kan, tiap minggu, tiap bulan, setiap hari saya puasa. Jadi ya itu tadi, rest and rejuvenation ini memang kita harus menjaga keseimbangan ya, istirahat tubuh, kasihan tubuh kita gitu, sayang juga sama tubuh sendiri ya. Jangan sampai sakit ya Librans, ini pesan saya untuk diri saya juga. Satu lagi di sini passion, kesabaran. Oke. Mungkin banyak hal yang terjadi sebelum Desember, atau karena ini energi Desember, mungkin ini energi untuk kamu di bulan Desember. Banyak hal di luar kendali kamu. You know what? Banyak hal di luar kendali kamu. Kembali berfokus bahwa tidak ada satupun yang bisa kita kontrol selain diri kita sendiri. Kontrol untuk tidak terlalu memikirkan, kontrol diri kita untuk tidak terlalu memikirkan, kontrol diri kita untuk tidak terlalu meresapi, ya kan? Mungkin waktunya di Desember yang namanya sabar, ya. Kalau udah dibilang sabar, masuk sekolah kehidupan judulnya sabar, berarti kan ada proses yang berjalan gitu. Jadi ini butuh maintenance, terutama emosi ya, pikiran juga. Jangan terlalu meresapi, jangan terlalu merasakan. Semuanya diikhlasin aja, semuanya direlakan aja. Semuanya berpikir di otak kita, pasang mindset di otak kita bahwa gak ada satupun yang bisa kamu kendaliin di luar diri kamu, termasuk pasanganmu. Apapun yang terjadi, hadapi aja ya, gak usah merasa perlu untuk ngontrol atau kendalikan seperti apapun yang ingin kamu raih, ekspektasi kamu, gak usah. Karena memang di bulan Desember judulnya tentang sabar ya. Oke, satu lagi, action, bertindak. Oke, tindakan di sini berarti ya itu, jangan bertindak terburu-buru, ada prosesnya. Mungkin proses inilah yang memicu emosi ya, memicu overthinking. Nah itu ingat reading ini, kalau reading kamu nonton ya, energi kamu sabar. Pokoknya kalau udah ada energi sabar, berarti bulan ini kayaknya banyak ujian tentang oke, harus cooling down, oke, harus cooling down, oke, harus cooling down. Ya, jangan terlalu agresif ya, no aggressive for this month, oke? Pelan-pelan aja. Bottom of the deck, contract. Di sini ada kontrak. Bisa ini situasi karma, bisa ini situasi keseimbangan, bisa memang ini kontrak kerjasama atau kontrak jiwa, atau ya apapun itu mungkin sudah terjadi. Sabar melalui prosesnya ya. I don't know, ini tentang perjanjian, kesepakatan bersama ya. Jadi butuh butuh kewarasan sih untuk ngelewatin Desember ya. Oke, intinya sih kalau menurut saya ya, nggak usah ada ekspektasi apapun, dan jangan coba-coba untuk ngontrol ya, untuk kendaliin
apapun agar sesuai dengan apa yang kamu mau. Yang terjadi nanti bencana, penderitaan, malapetaka. Jadi kayak kita nggak boleh lawan arus, ya, nggak boleh lawan arus. Jadi udah biarin aja apa yang terjadi. Kalau itu di luar kendali kamu, jangan terlalu berpikir meresapi, ya. Oke, Librans, kita lihat energi arti hadir kamu Desember 2020. 4 Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify. Thank you. Thank you. Baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, ya. Bottom of the deck semua tentang kamu. See? Kamu berusaha untuk kontrol. Aries di sini. Ingat ya, semakin kamu kendalikan, ini akan bawa penderitaan terutama di tubuh kamu, ya, sakit penyakit. Jangan kamu, kalau memang harus istirahat ya istirahat lah ya. Kalau rezeki nggak kemana sayang, oke? Udahlah, ya. Kesehatan nomor 1. Jangan berusaha untuk kontrol, oke? Nggak bisa, memang udah nggak bisa. Lagi latihan kesabaran, ya. Alam semesta seperti membawa energi di bulan Desember yang di luar kendali kamu. Yang bisa kamu kendaliin diri kamu. 3 of Cups di sini. Mungkin kamu ingin akhiri semua koneksi kamu dengan orang-orang yang tidak membawa benefit ke kamu, yang berusaha menghancurkan kamu, termasuk pasangan kamu. Mungkin ada orang tripartit yang berusaha untuk membuat hubungan kalian terbakar lebih parah lagi, untuk menghancurkan rumah tangga kamu, untuk menghancurkan hubungan kamu. See? Jangan dengar bisikan-bisikan orang lain yang ngomong tanpa merasakan apa yang kamu rasain, atau ngasih negative influence ke kamu, ya. Jangan didengarin, Librans. So, mendingan kalau ada masalah ya di rumah aja, atau banyakin doa, ngobrol sama pencipta, ya. Kita ngobrol sama orang, belum tentu orang lain memahami kita, ya kan. Belum tentu mereka ngasih positive influence ke kamu juga, gitu kan. Boleh cerita tapi harus dengan orang-orang yang punya positive vibes begitu, yang kamu percaya, oke? But ya, buat saya cerita ke orang lain itu memang lega ya, tapi nggak plong gitu. Lebih enak kita ngobrolnya sama pencipta, ya, lebih plong gitu, ya. Ada orang ketiga atau tripartit, bisa ini dari keluarga pasangan atau memang benar-benar tripartit gitu, yang berusaha untuk membumi hanguskan hubungan kamu sama pasangan kamu. The Tower moment, the universe di sini juga sebagai tripartit, oke? Bisa mungkin kamu ngerasa bahwa kamu jauh dari dia, maka hilang sumber penderitaanmu, hilang sumber malapetaka dalam hidup kamu. Menurut kamu dia sangat negatif, ya. The Tower moment, like the universe, seperti menggoncangkan kehidupan dia. Seperti ada situasi spiritual awaken atau kebangkitan kesadaran di sini. Oh, okay, that's why di sini dia bilang sometimes I stay awake thinking about you. So mungkin ini ya, sang pencipta mengkoneksikan energi kamu dengan dia, seperti menyadarkan dia tentang masa depan ketika tanpa kamu. So dia overthinking di sini, terutama tentang keributan huru-hara di sini. Ada perdebatan yang hebat sebelum Desember, seperti badai ya, besar sekali di sini. Sepertinya kamu bukan lagi kena mental ya, tapi udah kena fisik, udah ke badan. Jadi kamu sering sakit-sakitan.
Mungkin kamu dealing dengan pasangan kamu yang ucapannya mudah sekali bilang cerai, mudah sekali bilang pisah, atau ngomongnya menjatuhkan kamu, membunuh karakter kamu perlahan-lahan gitu, bullying ya. Pasangan juga ada yang bullying, ya biasanya gitu, gak respect sama pasangannya. Ini mungkin dia mikirin semua ucapan dia yang nyakitin kamu gitu. Seperti titik balik di sini, the tower moment. Seperti dibenarkan oleh penciptamu bahwa dia harus berubah gitu. It's the time. Dia mikir kayak kalian banyak sekali berbeda, berdebat, dan menyakiti dengan kata-kata. Bahkan mungkin dia sempat bilang cerai atau putus begitu. So I don't know how hard, you don't know how hard it was to let you go. See, dia akhirnya semesta tuh kasih dia pikiran baru, pencerahan di sini bahwa, aduh kamu kalau sendiri tanpa si Librans ini, kamu yakin nanti menua sendiri gitu, kamu yakin gak ada temen gitu. Selama ini mungkin udah bersama jadi pasangan gak terlihat berharga gitu, terlalu banyak waktu bersama, kurangnya waktu untuk menghabiskan waktu bersama, berdoa bersama, holiday bersama gitu. Jadi kayak pasangan gak berharga karena udah masuk ke rutinitas gitu, kayak rasa-rasa yang harusnya masih ada dijaga gitu, rasa cinta, kasih sayang, koneksi, bonding itu kayak nggak dibangun gitu. Yang ada seperti permusuhan gitu. Dan itu terlalu berjalan berlarut-larut di sini. Sehingga mungkin kamu udah mikir pisah gitu, putus, pisah, cerai gitu. Udahlah, udah ikhlasin aja dia gitu kayaknya. Tapi di sini kayak dia mikir lagi gitu, aduh nanti kalau seandainya benar-benar kamu akhiri hubungan, kayak nggak ada yang mau sama aku gitu, kayak dia mikirnya gitu deh, kayak nggak ada yang mau sama aku kalau aku nih begini gitu, karakternya, behaviornya jelek gitu, red flag gitu. Five of Swords ini red flag gitu, jadi dia selalu ngomongin kesalahan orang tapi dia nggak mau reflection gitu, nggak mau lihat dirinya gitu ya, lebih mudah melihat kesalahan orang gitu daripada lihat dirinya. Ini bisa vice versa ya, apalagi kalau dealing dengan sesama air sign. Jadi dia mikir nih, aduh kalau nggak sama Libran nanti gimana nih hubungan, kebersamaan, pernikahan, rumah tangga di sini. Oke, kerjasama juga di sini, collaboration di sini. So I feel you leaving me behind. Eight of Swords energi kamu, sementara dia masih melihat bahwa ini hubungan masih layak untuk dipertahankan. So mungkin selama ini dia emosian karena banyak isu yang belum dia perdamaikan dengan diri sendiri dan akhirnya merusak karakter dia. Di sini ada kontrak. So, saya melihat di sini kalian bersepakat untuk kembali memulihkan hubungan kalian. Okay, at the time December it's a new beginning untuk kamu dan pasangan kamu. Finally bersepakat untuk oke, kita masuk jalan baru, kamu harus berubah 180%, the tower moment, perubahan yang sangat-sangat signifikan. Yang tadinya suka marah-marah, suka mengeluh, suka mengumpat, suka mengatain pasangannya, suka careless ya, nggak mau jadi provide atau nggak mau bertanggung jawab ya untuk bekerja sama bagi kehidupan bersama gitu, secara finansial, secara emosional, secara action, effort, verbal di sini. Akhirnya ada kesepakatan untuk perubahan yang sangat besar di hubungan kamu. Oke, beberapa Librans mungkin sudah putus asa dengan pasangannya dan merasa harus menemukan dirinya, menyelamatkan dirinya dari penderitaan. Oke. So arti hadir kamu di sini, this is about transformation. So energi dari the tower and the death energy di sini kayak dia harus berubah 180 derajat. Yang lama sudah mati, yang baru sudah lahir. So ada kelahiran baru dari kesadaran di dalam diri dia.
Dia harus berubah secara drastis, bermutasi secara drastis di sini untuk bisa mempertahankan hubungan kalian di sini. Salah satu punya bad influence untuk hubungan sehingga ini membawa penderitaan sampai sakit-sakit ini pasangannya. Kayak tekanan batin itu pengaruh nanti larinya ke badan ya. Salah satu udah masuk ke badan gitu, sakit-sakitan. Nah, energi dari Eight of Wands di sini berusaha untuk memenangkan hubungan dia dan kamu, berusaha untuk memenangkan kebahagiaan kamu dan dia. Apapun harus ada perubahan 180 derajat. The Sun energy bisa kamu dealing dengan seseorang yang punya issue inner child, sehingga dia mudah sekali tantrum, mudah sekali bad emotion ya, marah-marah, sulit ya kendalikan emosinya. Ketika dia melihat kamu di sini, banyak hal ya gini, kehadiran kamu itu membuat dia pulih dari inner child-nya dia, the Sun energy. Kehadiran kamu merubah dia, ya banyak hal yang berubah atas kehadiran kamu. Terutama untuk menguasai dirinya dan memenangkan dirinya dari ego, dari emosi yang meledak-ledak, dari perubahan emosi yang tidak stabil, tantrum ya. Kalau udah bicara tentang inner child ini, orang-orang yang punya isu inner child rata-rata tantrumnya belum selesai ya. Jadi marah-marah nggak jelas gitu. Kesenggol angin aja dia marah, komplain gitu. Kamu yang disalahkan atau red flag lah gitu ya. Habis itu dia gaslighting. Atas kehadiran kamu, dia tahu bagaimana hidup itu harus dijalani dengan rasa syukur, rasa gembira, rasa bahagia, ya bersuka cita di sini. Hidup itu harus dijalani, sih. Hidup itu harus dimenangkan, ya. Hidup itu harus menjadi versi terbaik setiap hari dengan bersyukur, bersuka cita, bergembira, berbahagia. Nggak usah dipikirin hal-hal yang nggak bisa dikendalikan gitu. Itu dia belajar dari kamu. Kehadiran kamu cukup membawa golden light, the sun energy, shining like a gold, Librans. So dia jelas ngerti sekarang mana sisi buruk dia yang harus dia rubah, mana sisi baik dia yang harus dia pertahankan, versinya dia. Oke? So it's a good, yes. Kamu sangat berarti. You are the golden light. Kayak kamu buat satu transformasi dalam hidup dia. Ya, ini nggak baik untuk dia, ini baik untuk dia. Selama ini dia nggak tahu karena punya luka inner child issue di sini dan akhirnya jadi egois. Nggak ngerti bahwa keegoisan dirinya akan menghancurkan hubungan kamu sama dia. So ini kamu frustasi ya. Ini sampai ke badan ya, karena di sini ada rest and rejuvenation. Please, my darling Librans, don't think too much. Ketika kita sudah berdoa, percayalah pencipta kita akan bersama-sama dengan kita melalui apapun itu. Kita nggak sendiri. Jadi sekarang relax, santai, makan makanan kesukaan kamu, olahraga, nikmati dirimu, ya. Rawat dirimu. Jangan mikirin hal-hal yang bikin kamu sakit kepala. Kosongin aja pikiran. Gak usah mikir, ya. Di sini ada Queen of Pentacles. Kamu lebih banyak diam sekarang ini. Kamu diam dan konsisten dengan sikap diam kamu, silent treatment. Beberapa Librans mungkin juga berpikir tentang finansial di sini. Mungkin ada isu finansial yang sedang kamu hadapi. Jadi kamu lebih mau fokus pada isu finansial kamu untuk kamu benahi. Dan di sini ada Eight of Pentacles. Oh, oke. You do anything, ya, secara finansial beberapa Librans berusaha untuk menjadi provider atau penyedia atau sebagai tulang punggung pencari nafkah. Oke, untuk keluarga, untuk kehidupan bersama, tapi unrespectful, jadi dia ngasih berlebihan, terutama berusaha untuk jadi tulang punggung, bekerja keras untuk kehidupan bersama kalian, tapi kamu hanya memberi, dia tidak menghormati kamu, unrespect, dia tidak ikut bertanggung jawab bersama-sama, bekerja sama di sini. Ini secara finansial ya. Queen of Swords, Eight of Swords ini finansial banget, oke?
So that's why kamu ngerasa kamu harus tinggalkan dia. Dan seperti kamu berpasrah kepada penciptamu. Librans, kamu lihat di sini King of Pentacles. Ada banyak anugerah yang akan kamu raih. Oke, jangan takut mungkin sekarang dalam masa sulit secara finansial atau sedang mengalami masalah finansial. Don't worry Librans. Percaya, tetap bersuka cita, bergembira. Ada prosesnya. Kerja keras segimanapun kalau memang bukan rezeki kamu, nggak akan kamu raih. Tetap mengimani, percaya bahwa kemakmuran menyukaimu, kemakmuran setia bersamamu, kamu adalah magnet dari kemakmuran. King of Pentacles, Queen of Pentacles di sini. Kamu sumber dari kemakmuran. Sekuat apapun imanmu, itulah yang akan terlihat tentang bagaimana kamu harus menyelesaikan secara finansial di sini kehidupan kamu. Knight of Cups di sini. Oke, ada cinta, ada rasa juga yang belum selesai dari kamu untuk dia. Saya melihat di sini kesepakatan baru, awal baru untuk bersama-sama melihat hubungan sebagai hubungan yang berharga dan mulai untuk menyingkirkan ego di sini bersama-sama. Terlibat bertanggung jawab secara finansial, emosional, tindakan, juga dengan verbal ya. Mulai menggunakan cara-cara positif untuk bersama. So this is about big transformation, kelahiran baru, cara baru dalam menjalani hubungan, baik dari sisi dia maupun dari kamu. Saya melihat dari sisi dia tidak sendiri, semesta, Sang Pencipta seperti menuntun dia untuk menjadi orang baik, untuk menjadi pasangan yang baik, yang lovely, yang nice, have a kindness, compassion, and juga untuk punya sabar dengan kamu. Oke? So ini pertengkaran yang menurut saya ada hasilnya. Jadi jangan coba-coba mengendalikan apapun, ya. Clarify Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus energy Desember 2024. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Books di sini. Your love life purpose in life. Writing, reading, editing, or selling spiritual best books. Oke. Mungkin kamu suka baca-baca kitab suci ya. Suka sekali dengan buku-buku tentang psikologi atau buku-buku kehidupan, filosofi, filsafat, perjalanan hidup, buku-buku spiritual gitu. Sehingga ini mencerahkan kamu. Nah, kalau kamu ngerasa kayak gitu, kamu juga harus ngasih buku itu ke dia gitu biar dia belajar. Juga sama-sama belajar ya. Jangan sampai beda frekuensi dan akhirnya semesta yang memisahkan kamu sama dia atau situasi yang akhirnya memisahkan kamu sama dia. Oke? Harus tumbuh bersama. Di sini ada be willing to forgive. Nah, memaafkan orang yang menyakiti kamu. Archangel Raphael. Oke? Bersihkan pikiran kamu dan tubuh kamu dari rasa sakit di masa lalu. Ya, bawalah pada perdamaian. Mungkin dia belum punya kesadaran waktu-waktu kemarin. Waktu-waktu sekarang dia sudah punya kesadaran. Perlahan-lahan semesta seperti menuntun dia. Ya, kalau dia nggak biasa berdoa, ajarin cara berdoa. Ya, cara berdoa minta pencipta tuntun kita supaya kita berubah. Kalau kita nggak ngerti cara berubahnya, ya, ajarin pasangan kamu cara berdoa. Karena kita nggak bisa berjuang sendiri. Kita butuh pencipta kita yang ngasih tahu ke kita bahwa kita berharga untuk pencipta kita dan akhirnya kita mau sukarela untuk berubah. Tidak egois lagi. Itu kita butuh pencipta ya. Kita nggak bisa berjuang sendiri. Oke? So mungkin waktunya kamu belajar untuk memaafkan orang yang menyakiti kamu. Itu bukan untuk dia, untuk merawat diri kamu. Agar kamu nggak sakit lagi hati kamu, penderitaan di sini, ya. Ini udah kena badan soalnya, ada rasa sakit dari masa lalu, ya. Memang kalau single nggak ada yang mati gara-gara single, banyak yang mati karena menikah, itu benar ya. Karena perkataan
hari demi hari rutin diucapkan, itu melukai terus-menerus dan akhirnya jadi kronis ya, lebih kronis daripada sel kanker. Makanya pasangan itu harus saling afirmasi positif untuk sesama pasangan satu dengan yang lain, agar afirmasi-afirmasi positif itu yang membuat hubungan itu tumbuh subur ya, dipupuk gitu. Oke, clarify Libra Sun Moon Rising and Venus Desember 2024. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada soul child. Ini dia inner child. Atau memang ini jiwa yang polos. Ya, ini ada anak kecil yang dia lihatnya ke atas. Ada cahaya di sini. Di sini ada sama apa hewan peliharaan dia. Jiwa yang polos gitu. Oke. Bisa kamu yang ngerasa kamu udah tulus tapi dapatnya bulus ya, dimanipulasi. Ini hanya ketidaktahuan sih, kalau menurut saya dia belum punya kesadaran. Beda frekuensi. Di sini ada third ray of creative intelligence. Ini dia. Oh, okay, you're so beautiful, Librans. Percayalah, ketika kamu memaafkan dia adalah bentuk dari kamu merawat diri kamu, perdamaikan diri kamu dengan semua yang sudah terjadi. Belajar untuk memaafkan itu nggak mudah, pasti nggak mudah. Tapi kamu lihat di sini, jiwamu terbang dengan begitu banyak cahaya yang mengelilingi kamu, ya, bermetamorfosa di sini. Oke, so banyak ide-ide kreatif yang membawa kamu pada kemakmuran kamu, seperti pintu-pintu kemakmuran itu dibuka dengan lebar gitu. Apapun yang kamu mau, kemakmuran, kesuksesan, kemasyuran, kesehatan, kebahagiaan, apapun yang kamu mau itu seperti pintu-pintunya dibuka gitu. Nih, kayak ini butterfly, this is your soul, ini ada memancar golden light, so beautiful. Di sini ada seseorang yang ada di lahan yang gersang, tandus, kelaparan di sini, ya. So, kamu bukan lagi Librans yang dulu. Kamu udah sangat-sangat bersinar, bermetamorfosa. Jiwamu sudah berevolusi dan mengeluarkan, ada energi golden light ya dari diri kamu. Dan the butterfly ini seperti divine guidance. Ya, jadi kayak banyak yang menuntun kamu ya, di energi spiritual ini banyak yang menuntun kamu, divine guidance kamu, banyak yang protecting di sini. You are not alone. Oke. So hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, hati-hati dengan apa yang kamu rasakan. Meresapi terlalu dalam rasa pedih, rasa pahit, rasa sakit, penderitaan, malapetaka, itu juga akhirnya kita lupa bersyukur, yang gak sih? Kita ngerasa kita berjalan sendiri, padahal pencipta kita selalu menyertai kita, bahkan dikirim divine guidance, guardian angel, orang-orang yang mencintai kita. Kita jadi nggak ngelihat itu karena kita terlalu menyelami kesakitan yang timbul karena pasangan kita. Oke. Makanya kalau kamu berdoa, bahwa dia juga berdoa, sama-sama berdoa. Dia nggak bisa berdoa, ajarin berdoa, biar semesta yang merubah dia. Oke, kalau udah semua orang negur dia, ngasih tahu dia, tetap tuli gitu mata batinnya, buta mata batinnya, bawa dia dalam doa, bawa dia berdoa bersama, ajarkan dia berdoa, biar semesta yang merubah dia. Oke, I think this is a sweet situation, awal baru di mana kalian bersama-sama mencoba kembali perjalanan baru di hubungan kalian untuk membawa pada kebahagiaan dengan cara yang baru. Oke, tapi terlebih dahulu dari Librans harus bisa memaafkan. Itu aja, vice versa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.